Halo teman-teman, kembali lagi bersama Natal Investment. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas emiten yang berhubungan dengan otomotif ya teman-teman, yaitu adalah Indomobil Group dengan ticker code-nya itu IMAS ya. Dan ini kan teman-teman udah dengar lah beberapa berita belakangan ini yang sahamnya tuh sebulan nabung aja bisa beker. Nah itu karena adanya uh, aksi korporasi. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sebelum tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas laporan keuangan kuartal pertama dari IMAS ini. Dari kasnya sendiri meningkat ya teman-teman, dari 2,7 triliun ke 3,6 triliun. Aset lancarnya juga meningkat dari 18,6 triliun ke 22,6 triliun. Total asetnya juga meningkat ya teman-teman, dari 51,2 triliun ke 58,3 triliun. Liabilitas lancarnya meningkat juga dari 24,7 triliun ke 29,7 triliun. Total liabilitasnya juga meningkat dari 38,2 triliun ke 43,9 triliun. Total ekuitasnya juga meningkat dari 11,1 triliun ke 12,01 triliun. Nah, saya juga memprediksikan berapa total ekuitas yang dimiliki IMAS di akhir tahun nanti menggunakan data persentase kenaikan dari kuartal 1 hingga kuartal 4 di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau di tahun 2022 sendiri, tahun kemarin itu 6,5%, 2021 1,6%, dan di tahun 2020 37%. Kalau bisa dibilang ini tidak konsisten ya teman-teman. Maka dari itu saya menggunakan angka yang subjektif dan menurut saya konservatif, yaitu hanya di kisaran 5% saja. Sehingga laba, maaf, total ekuitas di akhir tahun nanti itu 12,6 triliun. Baik, kita lanjut ke income statement-nya. Pendapatannya sendiri naik teman-teman 13% dari 6,3 triliun ke 7,2 triliun. Dan secara CAGR bagus teman-teman, 17% ya dari tahun 2020. Gross profit-nya juga bagus teman-teman, meningkat dari 1,2 triliun ke 1,4 triliun, 12%. Dan operating income-nya naik juga teman-teman dari 209 miliar ke 352 miliar. Kenaikan kenaikan sebesar 68%. Sebentar. Nah, kalau kita lihat di sini operating income-nya kan di tahun 2020 itu rugi ya teman-teman, minus selama 2 tahun sampai 2021. Tapi di tahun 2022 dan sekarang itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini pertanda yang bagus ya. Sedang turn around perusahaan ini. Baik, kita masuk ke net income-nya. Net income-nya dari 79 miliar ke 178 miliar, meningkat 125% teman-teman. Bagus ya. Dan perusahaan ini pernah mengalami rugi di tahun 2020 dan 2021 dan berhasil membukukan keuntungan. Ini pertanda yang bagus. Oke, di sini saya juga memprediksi berapa total net income yang didapatkan IMAS di akhir tahun nanti menggunakan sama persentase peningkatan dari kuartal 1 ke kuartal 4 di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di tahun kemarin itu ada peningkatan sebesar 460%. Nah, di tahun kemarinnya lagi itu minus 300% ya, karena masih rugi ternyata. Ya, di sini saya menggunakan data tahun lalu saja, tapi cukup subjektif menurut saya ini. Dan angka yang saya gunakan tidak sebesar tahun lalu, hanya 300% saja. Sehingga laba yang diperoleh IMAS di akhir tahun nanti adalah 700 miliar. Dan jika laba kuartal pertama ini disetahunkan, hasilnya juga sama yaitu 700 miliar. Ini prediksi saja ya teman-teman, forecast saja. Kan kita tidak tahu entah itu di kuartal 2 atau kuartal 3 IMAS ini mengalami kerugian atau performanya malah meningkat. Baik, kita masuk ke cash flow-nya. Cash flow-nya dari operation pelanggannya meningkat ya dari 7,5 triliun ke 8,8 triliun. Kalau kita lihat di sini cukup linear ya, walaupun lebih besar pelanggannya, tapi jaraknya tidak terlalu jauh dengan pendapatan. Sehingga bisa dapat diambil kesimpulan sementara itu, cash flow operation-nya itu mayoritas berasal dari penjualan ke pelanggan. Itu bagus teman-teman. Operasinya sendiri tapi minus ya, minus 756 miliar, turun dari tahun lalu, positif 400 miliar. Dan investasinya sendiri turun jadi 200 miliar, minus 200 miliar, dan pendanaannya sendiri, financingnya sendiri positif ya, 161 miliar. Nah, ini saya pertanda yang kurang bagus ya. Jika cash flow finance-nya positif, berarti kemungkinan perusahaan meminjam utang itu lebih banyak.
Oke, dan di operasin sendiri saya lihat dari laporan keuangan kuartal pertama di cash flow-nya sendiri itu lebih banyak beban di pemasok teman-teman atau vendor ya. Harganya masih mahal sekali. Oke, baik kita masuk ke book value-nya. Book value-nya 3009, meningkat dari 2700. Dan menariknya itu PBV-nya teman-teman, itu di bawah satu hingga sekarang ini ya, di 0,73, naik dari 0,28. Revenue per share-nya 1.800, tinggi sekali ya teman-teman. Bisa dibilang. IPS-nya 44 dan IPS tahunannya menggunakan asumsi peningkatan 300%, 178. Gross profit-nya 19% teman-teman. Bagus ya bisa dibilang. Operating profit-nya 4%, net profit-nya 2%. Nah, ini bisa dibilang jaraknya marginnya terlalu jauh ya dari gross profit-nya. Nah, ini menandakan bahwa di di IMAS sendiri itu kurang efisiensi dalam mengelola pendapatannya dan mengatur bebannya seperti itu. Sehingga marginnya itu terkikis lumayan jauh daripada gross profit-nya, teman-teman. Nah, mungkin saran ke depan tuh IMAS dapat, manajemennya IMAS itu dapat meningkatkan efisiensi, baik itu mungkin dari logistik, beban keuangan, beban pengajian, atau yang lain-lain. Seperti itu. Nah, ROE-nya sendiri 1,48%, bisa dibilang cukup kurang ya, teman-teman. Di bawah di bawah 5% bahkan. ROA-nya sendiri 0,3%, kurang menurut saya. DR-nya sendiri kalau kita lihat 3,7 ya, teman-teman. Ini bisa dibilang cukup jelek ya. Total liabilitasnya ini lebih besar daripada total ekuitasnya. Kalau kita lihat, 4 kali bahkan. Current rasionya 0,76, ini jelek juga ya. Total liabilitas lancarnya lebih besar daripada total aset lancarnya kalau kita lihat di sini. Dan cash rasionya 0,1 teman-teman, tipis sekali ya. Ini kalau kita lihat total cash-nya ini lebih kecil daripada total liabilitas lancarnya. Tidak bisa mengcover semuanya seperti itu. Hanya 10% saja. PE rasionya 49,2, ya cukup mahal ya. Dan PE rasio tahunannya 12,3 menggunakan asumsi yang ini ya. Peningkatan 300%. Oke. Ini sekedar asumsi saja ya, teman-teman. Untuk net income di akhir tahun nanti itu. Dividennya sendiri kalau kita lihat selama 3 tahun ke belakang itu IMAS membagikan dividen di 2020 dan 2021. Nah, tahun buku 2022 ini belum ada info mengenai dividen dari IMAS itu sendiri. Makanya belum saya catatkan per hari ini ya. Tapi kalau kita lihat, walaupun mencatatkan rugi, manajemen ini tetap membayar dividen itu merupakan hal yang bisa dibilang bagus, bisa dibilang tidak ya. Seharusnya kalau perusahaan rugi itu lebih menahan efisiensinya menurut saya. Seperti itu. Tapi buat teman-teman yang dividend hunter atau mencari perusahaan yang loyal atau yang terjamin lah dividennya itu perusahaan IMAS ini bagus. Mempertanggungjawabkan laporan keuangannya seperti itu. Nah, kita menggunakan asumsi berapa ya? 50% saja ya. Ini dari laba 2023. Jangan deh terlalu besar. 10% saja lah. Dari laba tahunan yang ini ya, estimasi 178 ini ya. Itu 17 per lembar saham dengan yieldnya 0,81%. Hampir sama ya seperti yieldnya di 2020 dan 2021. Di bawah 1%. Oke, baik kita lanjut ke asumsi nilai wajarnya. Kita asumsikan growth-nya 20% ya. Ini berdasarkan CAGR revenue-nya sendiri 17%, saya tingkatin aja lah 20%. Ini subjektif ya teman-teman. Menggunakan IPS yang ini 178 menjadi 214 dan dipotong asumsi inflasi jadi 202 ditambah book value-nya 3009 dan nilai wajarnya di 3211. Dan ada margin of safety sebesar 13%. Kalau teman-teman menabung di harga sekarang, per hari ini di harga 2780. Oke, mungkin kita lihat dulu ya perusahaan ini bisnisnya apa aja atau merek-mereknya apa aja yang ada di IMAS ini sendiri. Sebentar ya. Ini ya, our business. Oke, kalau kita lihat mobil-mobil dalam merek IMAS ini sendiri.
merek mobil yang ada di IMAS sendiri sebagai distributornya mungkin ya. Itu ada Audi, Volkswagen, Nissan, Suzuki, Kia, Jaguar, Land Rover, dan Citroen. Dan ada satu lagi Mercy ya teman-teman. Baru itu. Nah kalau bisa dilihat ini target target marketnya itu untuk kalangan menengah atas karena mobil mayoritas mobil Eropa kan. Untuk Asia cuma Suzuki sama Kia, sama Nissan juga. Nah, tuh wheel car-nya ini Harley sama Yadiya ya. Dia ini kurang tahu ya. Tapi kan ini Harley kita tahu motor kalangan atas lah. Ini commercial vehicle-nya kayak bis truk gitu kayak Hino, Volvo gitu. Heavy duty equipment and machinery-nya ya seperti ini ya teman-teman. Merek Eropa sepertinya. Oke. Parts-nya sendiri ada Indo Parts. Ini untuk servis ya. Servis biasanya. Eh, eh, untuk apa? Suku cadang, suku cadang. Dunlop ini ban ya teman-teman. Indo Baterai ini. Mungkin untuk electric vehicle. Mungkin aja ya. Oke. Nah ini kita lihat di per hari ini. Per tahun ini ya teman-teman. Di 31 Maret tuh. Bukan 31 Maret. Ini kenaikannya. Saham Mas ini di tahun ini tuh sudah menjadi ini ya Mercedes-Benz distributornya Indonesia. Oke. Ya, ini menurut saya bisa mendongkrak saham Mas sendiri dan terbukti ya itu sudah terangkat ya. Per hari ini harganya di 2.700. Pernah saya cek itu di beberapa bulan lalu itu masih seribuan teman-teman. Nah itu. Tapi menurut saya sendiri apakah Imas ini memiliki potensi? Menurut saya masih memiliki potensi ya teman-teman. Dari yieldnya sendiri aja, margin of safety-nya masih positif 13% tapi walaupun tidak terlalu besar ya. Tapi secara perusahaan, utangnya Imas ini harus dikurangi teman-teman. Karena itu bisa membebankan di kemudian harinya. Karena kan ada bunga ya. Ada bunga dari utang-utang yang ada. Oke, dan ini mungkin bisa mengikis profitnya Imas itu sendiri jika membayar beban bunga terlalu banyak. Seperti itu. Ya, mungkin begitu saja ya analisa perusahaan Imas. Jika teman-teman ada pendapat, kritik, dan saran, tulis saja comment section. Jika ada emiten yang menurut teman-teman menarik, tulis saja comment section. Kalau sempat, saya akan bahas. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Ya, terima kasih.